Halo semua, balik lagi sama saya Zaidan. Hari ini saya ingin menginterview seorang pengusaha muda yang bergerak di bidang souvenir yang sudah lumayan eksis ya di Yogyakarta ini. Sebelumnya terima kasih sudah gabung di sesi wawancara dengan saya. Mungkin boleh dong diceritain sedikit usaha apa sih yang sedang dijalani saat ini, terus juga udah berapa lama sih usaha ini berjalan, terus gimana sih cara kamu ngejalanin bisnis dengan tetap berpegang sama etika kepemimpinan? Halo Mas Zidan, makasih juga nih udah ngundang aku jadi pembicara. Jadi aku tuh punya bisnis yang di bidang di souvenir. Nah, udah jalan tuh selama dari tahun 98. Berarti sekarang 2024 mungkin kurang lebih 26 tahun ya Mas. Dan juga dalam menjalani bisnis ini tuh aku selalu coba untuk jadi pemimpin yang bisa dipercaya sama tim Mas. Aku belajar dari bukunya 360 degree karya John C. Maxwell ini, kalau jadi pemimpin itu nggak cuma soal ngatur, tapi juga influence orang lain dengan cara yang positif. Selain itu aku juga ingat nih sama hadis Rasulullah yang beliau bersabda bahwa setiap kalian adalah seorang pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Jadi aku tuh selalu berusaha bertanggung jawab atas semua yang aku pimpin dan tim-tim aku yang aku bela juga dan aku pimpin juga. Itu Mas. Wah, keren banget tuh. Nah, gimana sih cara Mas Alang sendiri ini menangani konflik yang ada di tim atau dengan klien bisnis Mas Alang sendiri? Kan biasanya kan eh, ada konflik tuh dengan tim atau dengan klien. Terus juga gimana sih cara Mas Alang tuh ngatasinya, sama strategi yang paling sering Mas Alang pakai dalam menangani konflik tersebut gimana sih? Yang namanya konflik itu pasti ada ya Mas. Biasanya tuh aku mulai dari dengerin semua pihak dulu biar dapat gambaran mereka masing-masing. Jadi kita tuh nggak berat sebelah ya Mas ya. Aku tuh selalu coba cari solusi yang bikin semua tuh pihak happy lah, alias win-win solution kalau bahasa agensinya tuh. Yang penting tuh komunikasi sih Mas, harus jalan terus, dan kalau perlu juga aku jadi penengah lah, mediator gitu supaya semua bisa saling paham. Mungkin gitu Mas. Nah, sekarang tuh gimana sih cara Mas Alang sendiri dalam koordinasi tim supaya lancar dan target bisnisnya tuh bisa tercapai gitu? Nah, komunikasi yang jelas itu kuncinya Mas sebenarnya. Aku tuh pakai WhatsApp grup buat komunikasi atau manajemen proyek biar progres kerjanya itu bisa terus dipantau gitu Mas. Selain itu juga aku kadang tuh rutin bikin rapat gitu buat update perkembangan dan nyamain visi kita tuh sama, itu persepsi kita sama, atau bahasa istilahnya Genji itu sefrekuensi itu Mas. Nah, ini tuh sih Mas. Nah, ngomongin monitoring sendiri sih gimana sih bentuk laporan tentang jawaban Mas Elang tuh kayak apa sih yang biasanya Mas Elang pakai dalam buat mantau kinerja dari bisnis Mas Elang sendiri? Aku tuh biasanya pakai laporan bulanan yang isinya metrik-metrik penting sih Mas, kayak performa finansial, target yang tercapai, dan progres-progres proyek tuh juga aku cantumin di situ. Laporan ini tuh aku bahas bareng tim waktu evaluasi bulanan biar semua tuh ngerti nih posisi kita dan apa aja yang harus ditingkatin dari kesalahan-kesalahan yang lalu. Mungkin itu sih Mas. Nah, kalau soal reward nih gimana sih cara Mas Elang yang kasih tuh buat tim gitu? Terus itu tuh ngebantu gak sih buat naikin kinerja dari tim Mas Elang sendiri? Mungkin bisa lebih produktif atau apa gitu? Nah, Riwa tuh sebenarnya tuh penting banget ya Mas buat apresiasi kerja keras tim kita. Aku tuh biasanya ngasih insentif finansial, penghargaan kayak sertifikat gitu, atau bahkan cuman ya sekedar ucapan terima kasih lah. Meskipun simpel tuh biasanya tuh paling kena di hati itu rasa terima kasih kita. Selain itu aku tuh juga suka kasih kesempatan buat mereka ikuti pelatihan biar skill mereka tuh juga makin naik. Jadi value mereka tuh juga makin naik untuk perusahaan dan untuk diri mereka sendiri ya tentunya. Dan ini tuh bikin mereka lebih termotivasi dan lebih happy sih Mas, gitu. Itu biasanya. Kalau misalnya nih ada kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan sama tim Mas Elang sendiri, gimana sih Mas Elang nanggepinnya tuh? Terus apa sih efek punishment yang Mas Elang mungkin kasih? Nah, aku tuh lebih suka pendekatan edukatif sih Mas. Soalnya kalau ada kesalahan tuh aku cari tahu dulu kenapa itu bisa terjadi, terus bantu mereka belajar dari situ. Tapi kalau pelanggaran yang serius tuh aku tetap harus tegas ya, sesuai dengan aturan dari bisnisnya, sesuai SOP lah ya. Terus punishment itu tujuannya buat mencegah hal-hal yang sama terjadi lagi sih Mas, biasanya gitu. Nah, next nih soal visi misi kedepannya, gimana sih Mas Elang itu bikin tim kamu semangat buat kerja bareng? Untuk visi dan misi sih aku bikin bareng-bareng tim ya. Jadi mereka tuh merasa punya andil dan lebih relate. Jadi mereka tuh kayak dilibatkan gitu lah. Jadi perusahaan ini tuh bukan cuma milikku tapi punya
kalian juga gitu loh. Dan aku tuh juga selalu bikin visi yang simple, realistis, tapi tetap inspiring buat mereka. Plus aku usahain tuh buat jadi contoh nyata dalam ngejalanin visi itu. Next nih, apa sih pelajaran terbesar yang Mas Elang dapat tuh dari kegagalan dalam menjalankan bisnis ini? Terus gimana sih cara kegagalan itu tuh mempengaruhi gaya kepemimpinan Mas Elang sendiri? Nah, dari kegagalan tuh aku coba buat belajar lebih fleksibel dan nggak takut buat coba lagi sih, Mas. Aku tuh juga jadi lebih peka sama masukan dari tim dan lebih hati-hati dalam ambil keputusan. Kegagalan ini tuh biasanya bikin aku sadar, Mas. Kalau jadi pemimpin tuh harus siap melayani dan always on learning mode kalau kata orang-orang. Nah, pertanyaan terakhir nih, Mas Elang punya saran sendiri gak sih buat anak muda yang pengen mulai bisnis itu, khususnya soal ngembangin spiritual quotient dan jadi pemimpin yang sustainable? Aku saranin sih mulai dari niat yang benar dan kuat dulu sih. Soalnya spiritual quotient tuh penting banget buat bikin kita tetap tenang dan bijak dalam ngadepin masalah. Jangan lupa juga buat terus belajar kayak yang dibilang John C. Maxwell itu dalam bukunya. Kepemimpinan itu proses yang nggak pernah berhenti. Selalu fokus sama value yang kamu bawa dan pasti kamu bakal sukses. Mungkin itu sih Mas, saran saya buat teman-teman pemuda yang mungkin akan buat bisnis ya di luar sana ya. Wah, makasih banget ya buat Mas Elang nih udah mau sharing-sharing sama saya. Mungkin buat teman-teman juga yang nonton, semoga obrolan yang saya sampaikan sama Mas Elang nih bisa menginspirasi gitu buat banyak orang dalam mulai bisnis, khususnya anak-anak muda di luar sana.